Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, di mana kajian bulan Maret ini agak sedikit berbeda karena kita akan membahas kitab hadis Arba'in Nawawiyah semata untuk menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Rima Wira Sakti mengundang rekan-rekan sekalian. Apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silakan cantumkan pertanyaannya melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Rima, untuk edisi spesial bulan ini ya, sampai nanti insya Allah kita selesaikan, dan nanti ba'da Ramadan insya Allah kita akan kembali normal, kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Di samping tujuan utamanya tadi sudah disampaikan Mbak Rima, dia yang terpenting juga kita ingin Bapak Ibu sekalian juga ikut serta dan juga ingin kita kuatkan ya bahwa kajian kita meskipun berangkatnya itu dari tafsir, berangkatnya Al-Quran, bukan berarti itu mengabaikan sunnah, bukan berarti itu mengabaikan hadis, sama sekali tidak. Setiap penjelasan yang kami sampaikan, meskipun itu ayat dengan ayat, hakikatnya itu tidak keluar juga dari apa yang ditegaskan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini biar lebih mantap kira-kira begitu ya, bahwa kita juga selalu berpegang teguh kepada as-sunnah, meskipun tidak menyebutnya as-sunnah gitu, tidak pernah menyebut kelompok as-sunnah, nah, kira-kira gitu ya. Tapi ini insya Allah ini duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau Al-Quran dan as-sunnah. Baik, hadis yang akan kita bahas tidak banyak kalau kita lihat dari jumlahnya, dan ini polanya tetap sama. Kita akan pola tetap sama dengan pilihan hadis tertentu yang nanti kita juga akan bahas dengan ayat-ayat Al-Quran. Begitu. Jadi pilihan hadis tertentu saja, nanti kita bahas, kemudian tema tersebut dengan apa yang ditegaskan dan dikuatkan oleh Al-Quran. Baik, yang pertama saya akan baca teksnya, nanti dibantu juga oleh Mbak Naja ya, Mbak Rima ya. Sudah bisa baca ya? Oke, Mbak Naja, sudah sehat ya? Alhamdulillah. Ya, insya Allah, Pak, insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Silakan Mbak Rima. Mbak Nusa. Pak, mohon maaf, ini yang pertama ya Pak? Ya, yang pertama. Yang dari Amirul Mukminin ya Pak? Betul sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Iya, terima kasih Mbak. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Atin, kemudian disebut Abu Hafsin, Abu Hafsah. Hafsah itu putri beliau. Maka karena bapaknya disebut Abu Hafsah gitu ya. Dan nanti mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah selama Ramadan kami akan ada program khusus setiap ba'da tarawih ya. Mudah-mudahan nanti kalau yang berkenan ikut, silahkan. Itu kami akan tadarus hadis, khusus tadarus hadis itu yang akan kita baca insya Allah kitab Sahih Bukhari. Ini akan di samping, nanti akan hibrid ya, offline dan online. Offline-nya bersama santri di masjid kita, di komplek. Nanti online-nya nanti akan dipersilahkan siapa yang akan mengikuti. Insya Allah nanti kita akan informasikan lebih detail di berikutnya. Karena rencana kami ini mohon doanya mungkin akan selama 1 bulan penuh setiap ada tarawih. Jadi mohon maaf kalau ada bapak-bapak, karena beberapa masjid dan jamaah sudah meminta untuk agenda di malam, kami terpaksa dengan sangat menyesal tidak bisa untuk menghadiri, tapi karena kami ingin fokus untuk menghidupkan malam Ramadan itu dengan bersama Rasulullah dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya ya. Itu kira-kira niatan kami. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita telisik dan kita pahami hadis ini. Jadi hadis ini maka di judul kita beri tema tentang pentingnya meluruskan niat. Ya, karena Rasulullah bersabda, ini hadis utama Bapak Ibu, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Mohon digarisbawahi betul, ini kunci nih, kuncinya ini. Nanti semuanya itu merujuk ke sini, hukum-hukum kenapa begini merujuk ke sini. Contoh misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khilafiyah, ini merujuknya ke sini. Misalnya begini, ada kawan yang dia dia profesinya misalnya sebagai kontraktor. Dia dapat proyek untuk membangun gereja. Nah, gitu. Pertanyaannya, boleh nggak Pak saya terima nggak ini proyek ini bangun gereja saya? Gitu. Kalau niatmu ingin mensyiarkan agama mereka, ya nggak boleh. Tapi niatnya ini karena ini urusan bisnis, ya nggak apa-apa. Nah, urusan usaha yang memakai jasa kita, tidak masalah. Nah, itu contoh kecil bahwa semuanya itu akan tergantung kepada niat kita. Dan ini dibutuhkan satu keluasan hati untuk kemudian tidak mudah untuk menghakimi orang, menyerang orang, ya, dan lain-lain. Karena kembali lagi itu orang sering salah paham kalau kita tidak bijaksana dalam hal seperti itu. Sambil contoh, ada seorang ulama itu sukanya ke gereja, suka datang ke gereja. Ternyata apa? Setelah ditanya, kok Anda suka gereja? Apakah itu berarti dosa dan seterusnya? Apa jawab dia itu? Saya tahu itu di gereja dan sekelilingnya itu pekerjaannya kebanyakan Muslim. Itu saya dekati Pak Pendetanya itu supaya kemudian tidak mengislamkan pekerja-pekerja itu. Jadi beliau datang itu untuk jaga gitu, untuk jaga umat ini supaya kemudian tidak tertarik. Tapi kan orang lihatnya kan kok sering ke gereja nanti haram gitu. Nah, itu contoh ya, kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, dalam Al-Qur'an ini cukup banyak ayat yang menjelaskan pentingnya kita untuk meluruskan niat ini. Mari kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah ayat 139. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Nah, hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Kata kuncinya dengan tulus mengabdikan diri. Wa nahnu lahu mukhlisun. Mukhlis artinya orang yang tulus. Mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita itu kalau kita tulus, kita ikhlas, maka semuanya akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini nanti kita lihat tentang apa yang disebut sebagai
kemiripan, ada irisan antara ikhlas dengan ridho. Ya, kalau ikhlas itu niat kita memurnikan niat hanya semata mengharap ridho Allah. Nah, kalau ridho itu juga berdimensi sikap ikhlas menerima ketentuan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ridho. Sehingga apa yang kita jalani, apa yang menimpa kita, itu ketika kita ridho dengan ketetapan Allah, maka itu akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu tidak hanya berupa bacaan, tidak hanya berupa gerakan, tidak hanya berupa amal memberi, tidak. Termasuk sikap batin kita yang ridho atas ketetapan Allah, itu luar biasa. Maka kalau kita misalnya dalam hidup mendapati atau mengalami hal-hal yang kok rasanya berat begitu, rasanya sulit gitu, rasanya ini sesuatu yang butuh kesabaran, maka cobalah kita himbau hati kita untuk apa? Ridho menerima ketentuan Allah. Karena dengan ridho itu, di samping kita tenang, hidup kita akan lebih produktif, dan lebih dari itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tabungan kesabaran karena kita ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan penting ya. Jadi ikhlas kira-kira berdimensi seperti itu. Kemudian kita lihat ayat 98, surah 98 ayat yang kelima. Masih pentingnya kita untuk memurnikan niat kita hanya semata mengharap ridha Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Iya, padahal agama ini atau kamu hanya diperintahkan untuk menjalankan agama secara tulus, secara ikhlas. Ya, umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini beberapa ungkapan yang menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu meluruskan niat kita. Kalau perlu, kalau dalam tradisi orang Jawa ya itu seringkali mengingatkan hatinya itu dengan diucapkan, Bu. Niat insun akan ini, niat insun akan ini. Maksudnya itu saya berniat untuk itu. Itu sebetulnya bagian dari usaha untuk mengingatkan hati supaya niatnya tidak melenceng. Gitu ya. Misalnya kita mau bepergian, ya Allah saya mau silaturahim. Ya kadang-kala kita berangkat saja begitu. Ya baik, pasti itu sudah terkadang sudah menjadi kebiasaan, maka tidak perlu diucapkan itu. Tapi sesekali kalau kemudian kita lebih meneguhkan lagi, menguatkan lagi niat kita supaya kemudian menjadi lebih kuat dalam hati kita, itu juga sesuatu yang baik adanya, ya. Sehingga kemudian tuntutan dan tuntunan untuk meluruskan niat adalah sesuatu yang bagian penting dalam nilai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an ketika menuntut kita agar ikhlas itu dengan beberapa redaksi. Di antaranya dengan ungkapan apa? Mengharap ridha Allah atau juga liwajhillah. Aslinya wajhillah itu wajah Allah, tapi maksudnya di situ ridha Allah. Gitu ya. Mari kita lihat misalnya dalam berinfak di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 265. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tatsbitan min anfusihim kamatsali jannah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Iya, perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah untuk mengharap ridha Allah. Kata-katanya gitu. Mengharap ridha Allah. Gitu ya. Redaksi yang digunakan mengharap ridha Allah.
Itu diumpamakan dengan kalimat seperti tadi itu. Nah, seperti apa mengharap ridha Allah itu? Kalau kemudian diberikan rincian mengharap ridha Allah itu, misalnya kita berinfak dengan niat semoga Allah ridho dengan kita sehingga dimudahkan urusan kita. Kita berinfak bersedekah mengharap ridha Allah semoga dijauhkan dari aneka macam kesulitan, bala, dan seterusnya. Kita berinfak bersedekah mengharap ridha Allah semoga dimudahkan urusan keluarga kita, anak-anak dan suami kita, atau anak dan istri kita. Itu boleh, karena semuanya masih dalam kotak mengharap ridha Allah. Rinciannya kita niatkan atau kita hadirkan dalam hati kita, itu boleh. Gitu. Bagaimana kalau kita menghadapi orang atau keluarga yang kemudian kok berlebihan, melampaui batas dalam meminta infak atau sedekah kepada kita? Nah, kira-kira begitu ya. Kan terkadang ada itu orang yang kalau sudah kita bantu misalnya, itu malah kesannya kita jadi ATM. Gitu, diharap-harap betul. Kalau gitu enggak, itu bantuan yang selama ini sudah kita berikan tuh seperti pepatah hujan sehari, panas sehari menghapuskan apa itu pepatah bahasa Indonesianya itu. Yang pokoknya kebaikan kita yang banyak itu menjadi seperti nggak bermakna hanya gara-gara sekali kita tidak memberi. Ya, itu panas sehari dihapuskan oleh apa itu? Di panas sehari disiram hujan semalam, Pak. Enggak itu. Bukan ya? Ngarang itu. Kakak Rima tuh, Pak. Kalau enggak jasa itu hujan setahun dihapuskan panas sehari. Kira-kira gitu. Jadi kebaikan yang banyak lama itu dihapuskan hanya gara-gara sekali waktu kita enggak mau. Nah, sikap mereka yang kemudian menganggap kita tidak lagi mau membantu, tidak care, padahal selama ini kita sudah merasa berbuat baik, apakah perlu kita pertimbangkan sehingga kemudian layak untuk kita pikirkan, apalagi sampai menyakiti kita, misalnya gitu ya. Mari kita lihat surah nomor 2 ayat 263. Allah berfirman, qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Iya, jadi kita menyampaikan permohonan maaf, ya permohonan maaf, karena mungkin dalam kondisi keadaan atau hal-hal yang belum kita bisa sepenuhnya membantu. Itu jauh lebih baik, kata Al-Quran ya, daripada kita terpaksa tetap memberi, tapi kemudian kita kurang nyaman di hati, atau bahkan dongkol. Bahkan kemudian misalnya, mohon maaf, kata-kata yang tadi itu, lebih baik daripada kita memberi, tapi disertai dengan kalimat-kalimat yang buat kita sendiri tidak ingin gitu. Tidak ingin kita ucapkan, tapi karena orang ini sudah kelewatan terpaksa kita ucapkan. Nah, itu Allah mengatakan lebih baik kamu enggak. Gitu ya. Karena hakikatnya orang yang sewajarnya untuk kita berikan infak sedekah kita itu orang yang menurut kita bisa menjaga diri, amanah. Bahkan kalau perlu tidak menunjukkan rasa butuhnya, tapi kita yang tahu diri gitu. Misalnya ini disebut di surah nomor 2 ya, Al-Baqarah, pada ayat yang ke-273. Allah nyatakan di ayat ini, lil fuqara illadzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Iya, ini ya. Jadi infak yang kamu berikan seharusnya diberikan kepada orang-orang yang menjaga dirinya,
tidak mau minta-minta, apalagi sampai maksa. Gitu. Sehingga kemudian dari ayat ini, mungkin beberapa kali juga sudah sering kita sampaikan, kenapa ulama mengharamkan kita untuk memberikan sedekah kepada para peminta-minta yang menjadi profesi. Peminta-minta yang menjadi profesi, bukan peminta karena terdesak darurat. Ya, peminta yang menjadi profesi itu haram. Karena apa? Hakikatnya hukum meminta-minta itu adalah berdosa. Maka kalau kita memberi mereka, berarti kita ikut bekerja sama dalam perbuatan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Gitu ya. Baik, kita kembali pada tema utama kita bahwa innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung pada niatnya. Maka penting untuk selalu meluruskan niat agar perbuatan kita menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk keikhlasan niat kita mengharap ridha Allah itu juga kalau di Al-Qur'an disebutkan dengan ungkapan tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Itu. Mari kita lihat surah nomor 76 ayat yang ke-9. Allah berfirman di ayat ini, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur." Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Iya, sesungguhnya kami memberikan bantuan, kami memberikan sedekah, infak, makanan, apapun bentuknya itu semata mengharap ridha Allah. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari engkau. Tidak mengucapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih tidak mengharap. Tapi sekali lagi, ini ayat bagi pihak yang memberi. Kita kalau posisinya memberi sesuatu, berinfak, maka etikanya jangan mengharapkan balasan, bahkan terima kasih pun tidak. Tetapi kalau kita dalam posisi yang diberi, ya, yang diberi, maka kewajiban kita berterima kasih dan mendoakan. Gitu. Kenapa? Karena doa-doa yang diberi itu akan menenangkan, menenteramkan hati orang yang memberi. Terlebih kalau itu dalam bentuk pemberian, apakah itu yang berkaitan langsung dengan amal-amal agama, begitu ya. Itu dikatakan di Al-Quran, misalnya kita lihat surah nomor 9 At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya, ini ya, sehingga kemudian Rasulullah sampai mengajarkan doa kalau kita menerima pemberian, paling tidak kita balas mendoakannya jazakumullah, barakallah. Itu etika dalam kita, atau terima kasih, terus doakan semoga Anda diberikan keberkahan dan seterusnya. Itu harus disampaikan untuk orang yang diberi kebaikan oleh orang lain. Meskipun yang memberi tidak mengharapkan itu, gitu ya. Jadi ini harus kita bedakan petunjuk agama yang berkaitan dengan yang memberi maupun yang diberi. Baik, kita kembali ke ikhlas, meluruskan niat tadi. Demikian halnya dalam konteks kita untuk meraih posisi spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Maka di antara syarat pentingnya apa? Ikhlas dalam ibadah kita. Mari kita lihat surah nomor 18 ayat 110. Allah berfirman di ayat ini, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Iya, kalimat terakhir perhatikan Bapak Ibu. Ya, barang siapa ingin atau bermaksud atau ya ingin bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah kelak nanti di akhirat, hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukan dalam ibadah. Ini maksudnya apa? Ya tidak ria, ya apalagi syirik. Maka ria itu disebut syirik kecil. Tapi betul-betul ikhlas mengharap ridhonya. Meskipun ikhlas itu karena letaknya di dalam hati, terkadang itu turun naik, terkadang itu datang dan pergi, gitu. Tapi nggak apa-apa. Jangan kita enggan untuk beramal karena takut tidak ikhlas. Ya, jauh masih lebih baik kalau dalam konteks memberi ini itu lebih baik kita tetap beramal meskipun terkadang kurang ikhlas. Karena kalau kita kurang ikhlas, tapi tetap beramal, misalnya begitu ya, suatu saat kita beristighfar, mohon ampun ya Allah, ampuni kalau ada amal-amalku yang kurang ikhlas. Diampuni. Tapi kalau nggak pernah amal karena takut nggak ikhlas, nggak pernah amal sama sekali, ya Allah terimalah. Terimalah apanya? Oh, nggak ada amalnya kok, udah kira gitu ya. Makanya jauh lebih baik ya. Meskipun tadi kita katakan ya, kalau kemudian orang yang kita berikan sedekah, amal kebaikan ini ternyata kurang memiliki etikat yang baik, sikapnya berlebihan, malah justru membalas dengan air tuba atas air susu yang kita berikan, maka kemudian kalau kita mengambil sikap yang berbeda, ya itu bukan sesuatu yang dinilai salah dalam agama, tidak apa-apa. Gitu. Karena apa? Niat kita kemudian tidak memberi lagi itu bukan karena kita enggan memberi, bukan karena apa, tapi emang kemudian salah satunya ya untuk litarbiyah, mendidik mereka supaya ngerti, supaya paham dalam agama, dalam kehidupan, gitu ya. Jadi jangan takut kita kemudian misalnya untuk tidak memberi, bahkan seandainya itu keluarga sendiri sekalipun, kalau memang tabiatnya tidak baik, kalau memang perilakunya tidak baik. Jangan, nah itu yang dimaksud dalam ayat-ayat itu, jangan takut dengan celaan orang, termasuk celaan keluarga. Ya, karena kalau kita niat memberi hanya karena takut dicela, itu kurang sehat juga pemberiannya itu. Ya kan? Maka apa? Penting untuk kita istiqomah meluruskan niat kita semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itulah puncak dari kepasrahan kita kepada Allah. Surah nomor 6 ayat 162 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah seluruh sekalian. Ini 10 menit Bapak Ibu tentang makna pentingnya kita meluruskan niat, karena segala perbuatan kita tergantung kepada niat kita. Maka di hadis yang kita sedang diskusikan ini, Allah memberi contoh, barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, ya dia kemudian akan memperoleh ridha Allah, pahala. Tapi kalau dia berhijrah itu dulunya hanya karena ngejar wanita yang ingin dinikahinya, ya dia dapatkan itu, akan mendapatkan itu saja. Tentu berarti apa? Tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka penting termasuk kita hadir di majelis kita ini, salah satunya tentu kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan keridhaannya kepada kita semuanya. Baik, kita tambahkan satu hadis lagi ya. Jadi insya Allah dalam setiap pertemuan kita akan bahas 2 hadis. Nah ini mungkin agak sedikit berbeda temanya, tapi ini termasuk hadis yang pokok.
Jadi yang kita pilih ini betul-betul hadis yang asas. Asas itu pokok betul gitu ya dalam agama kita itu. Untuk kemudian menjadi solusi atas berbagai masalah yang biasanya muncul dalam kehidupan beragama kita. Begitu. Hadis yang kedua, ini agak panjang, mohon maaf, Mbak Naja mungkin agak ini ya punya minum-minum dulu silakan, minum air putih atau apa itu untuk supaya bacanya agak sedikit ini bisa lega begitu. Al-hadits tsani an Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Panjang ya Pak ya? Pelan-pelan ya, silakan. Ya Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang pilar dalam agama. Dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Islam adalah Anda bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya sekaligus membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, "Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Lelaki itu menjawab, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, "Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, "Jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling bermegah-megahan, meninggikan bangunan,
Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam sejenak lalu beliau bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Iya, Nomor 8. baik. Terima kasih. Saya merinding, Pak. Masya Allah. Allah, ya, Pak, ya. Ini hadis cukup sangat penting ya Pak Ibu. Maka kalau kita ketika sekolah belajar rukun Islam, belajar rukun iman, ya itu dari sini. Sumber utamanya dari hadis ini ya. Kenapa rukun Islam itu 5, rukun Islam itu 6, ya rukun iman 6 itu semua dari sini. Jadi ini adalah kisah eh, malaikat Jibril yang menyerupai, menyalin rupa, menjadi seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW. Untungnya saat itu belum ada HP ya. Kalau sudah ada kamera, bayang nggak itu kemudian ada yang foto dengan Jibril gitu, terus diupload ya, tulis Masya Allah. Semuanya karena Allah. Biiznillah, dengan izin Allah saat itu belum ada teknologi yang maju macam-macam sehingga orang tidak bisa menyalahpahami. Ya, tapi meskipun demikian juga masih ada. Nah, dia datang ke Rasulullah, terus kemudian bertanya tentang apa itu yang disebut Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu ya rukun Islam yang kita percaya itu. Nah, bagaimana Al-Quran? Adakah menjelaskan tentang rukun Islam ini? Nah, kalau dalam ayat yang rangkaiannya 5 sekaligus tidak ada. Kita tidak temukan. Ya. Yang ada adalah ayat yang berbeda-beda. Bertempatnya kemudian di surah yang lain yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa memang salah satu fungsi dari hadis dan salah satu tugas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang global. Maka dirinci, oh ini loh rukun Islam. Gitu. Tapi kalau ayat-ayatnya secara umum, ya banyak. Gitu. Maka kemudian misalnya apa? Yang dibawa para nabi semuanya ini ya 5-5-nya rukun Islam ini sama. Nah, Nabi Ibrahim berwasiat apa? Kita lihat surah nomor 2 ayat 132 misalnya. Wasiat beliau kepada putra-putranya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, jangan kau mati kecuali dalam muslim. Dan ini sudah sempurna Pak Ibu. Sehingga Islam yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya, sebelum Muhammad sampai terakhir Muhammad, semuanya sama, rukun Islamnya sama. Hanya boleh jadi rinciannya yang berbeda. Rinciannya yang berbeda. Kemarin kita diskusikan pada pertemuan tematik kemarin tentang seputar sholat, itu kan kita sudah bahas rinci itu dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim ya diperintahkan sholat, Nabi Ismail, demikian juga Nabi Musa, Bani Israel, Nabi Isa, semuanya bersolat. Nah, kemudian yang pertama itu ya, tentang pondasi pilar-pilar agama kita yaitu Islam. Kemudian yang kedua, nah yang menarik tadi itu Jibril setelah nanya dijawab begitu belum langsung jawab, oh bener engkau. Maka Umar langsung kaget, loh ini ngetes Nabi, nanya langsung benerin gitu. Nanya kok langsung benerin, dikiranya ngetes gitu kan. Tapi kan beliau nggak berani nanya ya. Kemudian kembali ke pertanyaan tentang iman. Ya, tentang iman. Apa itu iman? Nah, Nabi menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga apa? Takdir baik dan buruk. Ini hanya di satu hadis ini yang bicara rukun iman takdir. Kalau di ayat Al-Quran tidak disebut rukun iman dengan takdir. Rata-rata ada misalnya apa 4 objek keimanan itu. Misalnya kita lihat untuk 4 objek keimanan itu apa itu misalnya di surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ya, di sini disebut 4 objek iman kan? Allah, malaikat, kitab, rasul. Ya kan? Hari akhir dan takdirnya nggak disebut. Kenapa? Ya karena ayat ini turun berkaitan dengan dialognya Al-Quran dengan orang-orang yang meragukan 4 itu. Nanti di ayat yang lain kita temukan keimanan dan hari akhir itu selain itu. Tapi untuk takdir memang hanya diantaranya dalam hadis ini yang paling pokok ya, bahwa kita wajib beriman antara takdir baik dan takdir buruk. Pertanyaan menariknya, apakah ada takdir baik dan takdir buruk itu dalam makna seperti yang kita bayangkan? Begini salah satunya. Yang pasti beriman kepada takdir di Al-Quran itu menuntun kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu ini memang tidak bisa keluar dari takdir Allah. Mari kita lihat surah nomor 25. 25 pada ayat yang ke apa itu? Yang pertama. Tabarakalladzi nazzala furqana ala abdihi liyakunal 'alamin nadhira. Ayat yang kedua langsung aja, Mbak. Surah 25 ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Iya, saya baca ayatnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia menciptakan segala sesuatu dan memberikan takdirnya atas ciptaannya itu. Itu maknanya gitu. Wa khalaqa kulla syai', dia menciptakan segala sesuatu, ya, faqaddarahu, kemudian menetapkan. Qaddarah itu artinya memberi ketetapan. Taqdira, dengan ketetapan. Berarti apa? Memberi takdirnya. Itu ya. Sehingga kemudian manusia tidak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Maka ada hal-hal yang memang kita tidak bisa milih, sudah terima saja. Itu disebut di surah 28 ayat yang ke-68. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Iya, itu ya, bahwa Tuhanmu menciptakan dan memilihkan. Kamu tidak punya pilihan. Ini contoh takdir Allah. Siapa kedua orang tua kita, keluarga kita itu jadinya siapa toh? Kakak, saudara kita, adik kita, semuanya kita nggak bisa milih. Kalau boleh milih mungkin ya Allah. Kalau diberi kesempatan kedua itu ya punya adik kayak gitu, kan gitu ya, punya kakak kok kayak gitu. Kenapa kok saya nggak dilahirkan jadi keluarga kerajaan? Misalnya kalau boleh milih, misalnya gitu. Misalnya sekarang ya syukuri aja siapa orang tua sekarang. Karena kata ayat ini kamu nggak punya pilihan wahai manusia, terima saja. Ini contoh takdirnya begitu ya. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau dengan jodoh? Nah, kalau misalnya suami, misalnya, apakah itu juga takdir, Pak? Takdir sepenuhnya kita nggak bisa menghindar, gitu ya. Jawaban kita apa? Nah, kalau tentang jodoh, begitu proses ingin menikah, maka Allah mengajarkan, Rasul memberi contoh bagaimana supaya kita dipertemukan dengan jodoh kita yang baik. Maka kita kemudian misalnya apa? Ya kita memilih standar karena keimanannya. Satu. Yang kedua, kemudian kita memohon petunjuk kepada Allah, berdoa. Kalau gitu sudah kita laksanakan ikhtiar lahiriah dan memohon kepada Allah, kemudian akhirnya kita menjadi nikah dengan orang itu, dah bismillah, yakini itulah jodoh pilihan Tuhan.
jodoh yang takdirkan oleh Allah, ya itu sudah yakini gitu. Nggak usah berpaling ke lain hati, nengok yang lain, nggak usah, nanti jadi layangan putus, nggak boleh itu ya. Sudah, itu harus diyakini kira-kira gitu ya. Bahwa kemudian terkadang ada masalah, yo namanya hidup, itu nggak ada yang nggak punya masalah, setiap orang pasti punya masalah, termasuk masalah dalam kehidupan rumah tangga itu ya. Sehingga kemudian di sini apa namanya, ada hal-hal yang memang kita Allah suruh pilih, berjuang, ikhtiar, berdoa dalam meraih sesuatu. Nah, itu contoh bagaimana kaitan dengan takdir dalam kehidupan kita. Nah, itu termasuk dalam urusan rezeki, termasuk dalam urusan misalnya ilmu, itu semua harus ada kesungguhan kita. Tapi ingat bahwa jangan menyandarkan kepada kesungguhan atau amal saja, tapi sandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Begini, kalau orang pengen sukses, pengen berhasil, pengen masuk surga, tapi nggak usaha, itu namanya khayal. Namanya orang menghayal, mimpi. Begitu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang kemudian bekerja keras, berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, terus meyakini bahwa itulah kenapa saya berhasil, karena usaha saya, itu namanya orang yang tidak butuh Tuhan. Itu juga nggak baik. Maka yang baik bagaimana? Proporsional. Kita berjuang bersungguh-sungguh, ikhtiar dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian hasil akhirnya apapun yang Allah tetapkan, akhirnya kita terima dengan penuh keikhlasan. Itu yang dalam bahasa agama namanya tawakal. Ya, tawakal. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi dikatakan bahwa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan dalam hadis ini dimaknai Rasulullah SAW, engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Nah, ini yang nggak mudah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu seakan engkau yakin bertemu dengan Allah. Itu namanya khusyuk. Kita lihat surah nomor 2 ayat yang ke-45-46. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Iya, mereka yang yakin bahwa mereka ketika sholat sedang bertemu dengan Tuhan. Ini yang makna khusyuk ya. Ini makna ihsan juga. Engkau sholat, engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Bahkan mungkin melihat dengan apa? Dengan mata batin kita. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Rasulullah itu pernah bermi'raj menghadap Allah, kita sholat itu hakikatnya menghadap Allah. Maka kemarin kita bahas as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin karena sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, kalau level yang seperti itu kok rasanya tidak bisa, maka kemudian Nabi menyatakan ihsan juga ini, tapi level kedua ya. Kalau kamu nggak bisa menghadirkan kesadaran seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah selalu melihat engkau. Kalau kita nggak bisa bahwa kita melihat Allah, maka yakinlah Allah itu selalu melihat engkau. Itulah juga kalau dalam sisi spiritual, Bapak Ibu, perjalanan rohani itu diantaranya memiliki apa yang disebut sebagai muraqabah, apa semacam kesadaran Allah selalu mengawasi kita. Karena memang Allah yang selalu maha hadir untuk mengawasi kita. Maka ada yang disebut raqib, pengawas yang selalu hadir, raqib. Ya kan? Dalam satu Asmaul Husna kan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasi kamu. Mengawasi bukan untuk mencari-cari kesalahan, untuk bukan mencari kekurangan terus nanti dihukum. Nah, kan ada model orang yang kalau apa namanya menyampaikan dakwah agama itu isinya itu nyari-nyari kesalahan aja itu. Sudah beramal baik masih disalahkan begitu.
Ini bukan cara menyampaikan pesan agama yang baik ya. Jangan sampai kita mengikuti pemahaman seperti itu Bapak Ibu. Hindari kalau ada sedikit-sedikit orang disalahkan kira-kira gitu. Karena setiap orang punya proses rohani yang berbeda-beda, perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Maka jangan mudah untuk menghakimi orang atas proses-proses beragamanya, proses-proses rohaniahnya. Ya siapa tahu, misalnya orang baru bangun tidur kok digentak, kamu kok nggak rapi, ya bangun tidur. Sama kalau ada orang yang baru mungkin menyadari kebutuhan rohaninya sehingga dia baru mau mengerjakan sholat, kok masih sama bacaan nggak fasih, nggak terima. Kalau nggak terima artinya salah nanti masuk neraka. Oh, udah sadar mau sholat kok malah dibilang masuk neraka. Ini contoh bagaimana tidak bijaksananya dan tidak menghargai proses ya. Yang seperti itu tentu sesuatu yang tidak bijaksana, kurang baik. Baik. Kemudian yang nanya tadi, yang ternyata malaikat ya, itu melanjutkan setelah menjelaskan ihsan, kemudian tanya lagi tentang akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, ya tentang hari kebangkitan. Jawaban Nabi sangat cerdas, beliau katakan apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Pertanyaan kenapa kok Nabi jawab gitu? Karena memang di Al-Quran juga dikatakan bahwa hari kiamat itu kapannya itu menjadi rahasia Allah dan tidak diberikan kepada tahu siapapun, termasuk Rasulullah. Mari kita lihat surah nomor 20 ayat yang ke-15. Di ayat ini Allah berfirman, innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Iya, sungguh hari kiamat akan tiba dan aku rahasiakan waktunya. Maka di hadis yang lain, ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan kiamat? Nabi balik bertanya, kamu nanya-nanya waktu kiamat, emang bekalmu apa? Malah dibalik tanya kan, sudah punya bekal apa kamu nanya-nanya kiamat? Orang itu kemudian menjawab, ya Rasulullah, bekal saya tidak cukup banyak. Sholatku biasa, puasaku biasa, ibadah lainku ya biasa. Tapi aku sungguh sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Nah, maka mendengar jawaban itu, Nabi kemudian langsung mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau kelak akan bersama dengan yang engkau cintai. Nah, para sahabat mendengar gitu, langsung nanya, ya Rasulullah, apakah itu hanya berlaku untuk orang yang nanya tadi? Oh enggak, untuk semua. Wah, mereka langsung girang itu. Itu kalau sudah ada WA langsung bikin status, yes. Nah, kira-kira itu saking gembiranya gitu ya. Kenapa? Bayangkan, mereka kan sangat mencintai Rasulullah. Ketika Nabi katakan, engkau akan bersama yang engkau cintai, berarti kan mereka yakin, insya Allah nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mengapa kita kemudian dalam rangka menumbuhkan mahabbah kita, cinta kita, ya mungkin agak ketinggian ya kalau kita berharap semoga bersama Rasulullah nanti di surga. Tapi paling tidak ya seandainya istilahnya itu Rasulullah jelas eksekutif, ya minimal kita ya VIP lah kira-kira itu. Apa namanya, surga lah insya Allah kira-kira itu. Itu cara paling tercepat Bapak Ibu, tercepat. Ada seorang ulama Mesir namanya Profesor Dr. Syekh Khalid Jumu'ah. Beliau itu mufti Mesir ya. Ketika ditanya bagaimana supaya anak-anak kami tidak terkena paham ekstrim, terkena paham radikal, jawabnya itu mahabbah Rasulullah SAW. Ajarkan kepada mereka mencintai Rasulullah SAW. Karena dengan mencintai kita belajar akhlaknya. Dan kalau kita belajar akhlaknya, maka kita akan tidak mudah apalagi mengebom orang ya. Namanya akhlak Rasulullah itu dengan binatang aja begitu lembut gitu loh. Nggak mau nyakiti. Maka itu jawaban yang tepat sekali. Itu juga salah satu alasan kenapa kemudian kita juga menyempatkan diri membaca hadis Rasulullah SAW ini. Belum lagi kalau kita hadis lain. Tadi selama misalnya tadi Mbak Naja membaca terjemah, ketika menyebut Nabi langsung gitu Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setiap sekali kita baca begitu 10 rahmat turun dari Allah. Kita baru baca Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata Rasulullah, setiap engkau bersolawat sekali 10 rahmat Allah berikan.
Nah, kalau kita baca bolak-balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah kan. Besar sekali anugerah Allah kepada, dan tidak ada Bapak Ibu, tidak ada amaliyah selengkap kita bersolawat kepada Nabi. Coba kita cek ayatnya ya, surah nomor 33, ayatnya yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Iya, apa maksudnya? Sekarang saya tanya, Allah sholat nggak? Ya nggak mungkin masuk Allah sholat nyembah siapa kan gitu. Kan nggak mungkin gitu. Allah puasa nggak? Ya enggak lah, masuk Allah puasa. Kalau puasa kan ada makannya, berarti ada bukanya. Kalau kita kan gitu. Allah haji ya enggak. Gitu. Tapi Allah bersolawat enggak? Nah, jawabannya iya. Ternyata Allah bersolawat. Itu di ayat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wahai orang beriman, kalian bersolawatlah. Nah, salah satu bentuk solawat di samping ucapan, misalnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad atau Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maknanya semua sama ya. Di inti bersolawat itu paling tidak Sallallahu Alaihi Muhammad juga boleh. Kemudian yang terpenting dari itu kita berusaha juga untuk menumbuhkan kecintaan kita menabi kita itu dengan mempelajari, membaca hadis-hadisnya. Nah, dengan membaca hadis-hadisnya itu, insya Allah kita merasa dekat ya, merasa dekat dengan Nabi, merasa nyaman dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan begitu insya Allah kita juga akan tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun waktunya tidak diketahui, nah dalam hadis selanjutnya tadi itu ada beberapa tanda-tandanya ya. Tanda-tanda ini sekedar contoh dari Nabi. Tanda kiamat sudah dekat itu di hadis lain juga banyak. Nah, kalau di Al-Quran, tanda kiamat sudah dekat itu diberikan di antara beberapa ayat saja. Di antara ayat yang populer, mari kita lihat surah nomor An-Naml ya 27, surah 27 pada ayat yang ke-82. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat Iya, kami. jadi tanda kiamat menurut ayat ini apa? Nanti kalau sudah dekat akan ada makhluk sejenis dabbah. Nah, itu wallahu alam itu. Mereka kemudian atau makhluk ini kemudian berkata bahwa manusia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Nah, dabbah ini seperti apa, nanti bicara yang pakai bahasa apa, muncul di wilayah mana, ukuran besarnya seperti apa, wallahu a'lam. Hal seperti itu tidak sewajarnya untuk kita terlalu berdalam karena tidak ada penjelasan rinciannya. Yang penting kita yakin karena ini informasi di Al-Quran, kita dengar dan kita taati. Sami'na wa ata'na. Itu sikap seorang mukmin yang baik. Baik, mungkin begitu. Selanjutnya kita teruskan seperti biasa. Mbak Rima akan memandu kita dalam lalu lintas dialog kita bersama. Kami silakan, Mbak. Monggo. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di chat. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Ali. Yang pertama dari Ibu Ada Handayani. Maaf Pak Ustadz, ingin bertanya. Kalau seseorang meminta-minta itu memang karena terpaksa, karena dia memang fakir miskin dan tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan. Apakah bisa dibenarkan jika kita memberinya uang? Sesekali benar ya Bu, sesekali boleh lah, niat ikhlas, niat membantu, harapannya mudah-mudahan dia tidak minta-minta lagi. Gitu. Kan ada pepatah ya Kak, lebih baik kalau kemudian kalau dia masih kuat. Ini kan beda antara malas dengan orang yang mau enaknya saja. Ini kan orang tenaganya masih kuat, masih muda, misalnya gitu ya. Apalagi kemudian, mohon maaf, nyewa anak kecil, nyewa bayi untuk minta-minta.
misalnya begitu. Ini kan penipuan namanya, dosa. Ada juga kalau laki-laki pura-pura sakit, misalnya gitu, dikasih apa ini sesuatu yang berdarah. Ini laki-laki kan menjual belas kasihan. Yang seperti itu kalau kita meyakini bahwa ini orang perilakunya ya nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau ibu tetap iba juga, kembali ke hadis ini, innamal a'malu binniyat. Niatku tidak melestarikan kemiskinan, tidak mendorong itu kok, tapi memang kelihatannya sepengetahuan ini orang butuh banget mau bantu. Nah, inilah dibutuhkan juga, bukan hanya niat baik ya, tapi juga dengan cara yang baik. Oke, berikutnya. Pak Ali kan tadi Pak Ali sempat bilang ya bahwa memberi bantuan tapi hatinya tuh nggak srek gitu ya, itu sebaiknya tidak diberikan. Tapi bukannya saya pernah mendengar nih ada orang yang memberitahu saya bahwa kita memberi itu membiasakan memberi bantuan itu harus memaksakan diri. Karena kan namanya niat baik selalu ada godaan. Jadi pasti di hati itu pasti ada terbersit rasa tidak ikhlas sedikit barangkali ya. Itu gimana Pak? Jadi bening yang kayak gimana? Yang ucapan itu benar. Ya, karena maksudnya itu memberi kepada yang berhak menerima, Mbak. Yang dimaksud di Al-Qur'an tadi itu memberi kepada orang yang tidak wajar diberi. Kalau kita kemudian gerundel kan maka saya kasih contoh, ini orang sudah dibantu berulang-ulang, kok akhirnya malah mengandalkan kita padahal dia masih kuat. Gitu loh, gitu. Maka daripada kemudian kita, kamu tuh gimana sih? Sudah saya bantu kok malah gini. Misal daripada gitu-gitu, lebih baik kita bilang maaf ya. Gitu. Bukan berarti kita pelit kan. Kita akan memberi kepada yang menurut kita lebih amanah, lebih jelas peruntukannya, lebih terhormat, lebih amat, dan perilakunya intinya lebih baik lah. Jadi ayat tadi itu maksudnya adalah kalau kepada pihak yang tidak seharusnya dia bersikap sebagai seorang muslim, itu tadi nggak tahu diri itu loh. Nah, maka kemudian daripada kita ngelunder gitu. Maka kalau yang pertama tadi benar, kadang kita berat kok, jangankan memberi kepada yang nggak benar, yang benar aja kadang-kadang muncul harus dipaksa benar. Nah itu konteksnya kepada jenis sedekah infak memang kepada pihak-pihak yang wajar, yang amanah. Kadang-kala kita juga ada beratnya, maka paksa itu untuk tetap memberi supaya menjadi kebiasaan yang baik dari amal kita yang baik. Begitu konteksnya ya. Oke. Oke, berikutnya dari Nina ini Pak. Mau bertanya, Assalamualaikum Pak Ali, ada titipan dari istrinya. Apakah boleh wanita berhijab untuk wudhu di tempat umum yang bercampur dengan laki-laki? Wudhu tidak membuka hijab, hanya membasuh rambut dan telinga. Ya, boleh dalam rangka kehati-hatian lebih bagus, begitu ya. Boleh. Maka kalau sebaiknya kalau memang tidak ada pilihan seperti itu, ya nggak apa-apa begitu. Tapi kalau ada pilihan bahwa ada tempat wudhu khusus yang perempuan, itu kan biasanya ada disendirikan ya, maka itu lebih baik supaya tidak merasa gimana gitu ketika sedang wudhu. Tapi kalau alternatif seperti itu nggak ada, maka dalam wudhu yang kira-kira juga bersama laki-laki, lebih baik tetap bersikap hati-hati. Oke. Ini ada yang komentar nih Pak. Jadi hujan setahun dihapuskan panas sehari. Terima kasih, terima kasih. Iya, udah lama Bu itu. Dulu belajarnya udah lama sekali. Hujan setahun dihapuskan panas sehari. Sehari. Oke, oke. Ya. Berikutnya dari Bu Tingka Adiati. Assalamualaikum Pak Ali. Salah satu rukun iman beriman pada kitab-kitabnya. Kenapa dalam bentuk jamak? Apakah selain Al-Quran ada kitab lain yang harus kita imani? Terima kasih Pak. Oh iya, tentu saja. Ya, kita misalnya, mari kita ambil contoh, lihat ayatnya, surah nomor 2. Surah nomor 2, mana aja? Ayat yang ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Berikutnya, 4-nya. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, yaitu orang takwa itu yang beriman kepada Al-Quran dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau. Jadi tetap harus beriman.
Nah, maksud beriman itu apa? Maksud beriman ini kita percaya bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kita harus beriman. Seperti Taurat, Injil, kita wajib mengimani. Bukan wajib mengikuti. Nah, kalau mengikuti sekarang ya Al-Quran saja cukup. Gitu ya. Tapi kalau mengimaninya kita harus percaya bahwa Allah itu pernah menurunkan kitab-kitab suci itu sebelum Al-Qur'anul Karim, yaitu Taurat dan Injil. Dan itu ya firman Allah, dan itu juga mukjizat untuk nabi-nabi itu. Tapi berlakunya memang hanya untuk kaumnya saja. Itu yang kemudian harus kita ikuti karena kita sekarang sudah di periode menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kalau dalam perkembangan apa ya, ilmu pengetahuan itu modern, itu kan penemuan-penemuan baru ya, yang disebut misalnya generasi-generasi itu loh. Kalau HP itu kan ada generasi nomor sekian, ada yang, nah maka tentu saja yang berlaku semuanya ya tentu itu adalah yang generasi mutakhir, yang terbaru, yang oleh pabriknya dikatakan yang lain sudah ada semuanya di situ. Nah, jadi nggak perlu lagi operasional yang lain, itu cukup semua di situ. Kira-kira umpamanya seperti itu. Tapi maksudnya beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, kita mempercayai, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan kitab-kitab suci tersebut untuk umat manusia. Oke, berikutnya. Terima kasih, Mbak Tinggal. Berikutnya ada masih berhubungan dengan zakat yang tadi nih Pak ya. Bagaimana kalau yang zakat yang diberikan secara rutin? Karena kan jadi mereka mengharapkan misalnya setiap bulan atau setiap tahun. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngasih itu suka ditanyain kok tahun ini nggak dikasih gitu. Tapi kalau misalnya juga Pak, kan ada juga kita memberi zakat misalnya kepada seseorang yang udah sepuh gitu kan, mereka emang nggak bisa kerja Kak, Pak. Jadi gimana tuh Pak? Oh ya, kalau kemudian ini ada orang keluarga, kerabat atau bukan, ya udah sepuh, nggak kerja dan orangnya baik, maka prioritas tuh Mbak. Tetap prioritas, nggak apa-apa kita kasih terus gitu. Karena memang berhak dia termasuk kategori mustahik. Tapi kalau yang kita bicarakan tadi ada orang yang sebetulnya mampu untuk bekerja gitu loh. Terus kemudian perilakunya ternyata menyimpang, boros, nggak kerja, sering dikasih, tapi mohon maaf kemudian ininya wow, boros banget misalnya kira-kira gitu. Wong kita yang ngasih aja nggak begini gitu loh Bang. Ini dia kasih malah begitu. Itu kan kadang-kadang ya Allah, ini kan coba kalau digunakan untuk beli beras misalnya kan sudah berapa kilo. Ya kan contohnya kira-kira seperti itu. Tapi kalau atas orang tetangga kita yang berhak, kita akhirnya beri terus sampai saatnya selesai atau atas izin Allah apakah mungkin dipanggil dulu atau apa, tetap nggak apa-apa, tidak masalah. Ya sekali lagi itu kalau yang seperti itu nggak ada masalah. Nah termasuk kalau zakat yang rutin kita kepada yang mustahik nggak masalah. Yang dimasalahkan itu ketika orang yang sebetulnya menjadi fakir karena kesalahan dirinya sendiri. Seperti mohon maaf malas, sudah gitu perilakunya nggak benar, nggak punya hubungan yang baik dengan dengan sesama dan seterusnya. Itu kan menjadi bermasalah hidupnya karena kesalahan diri sendiri toh. Sehingga kalau kita tidak membantunya dan memberinya itu, ya kita ingin mengatakan bahwa memang kamu nggak layak kok dibantu. Memberi kalam kayak gitu. Nah itu berarti apa? Untuk mendidik supaya dia menjadi berubah menjadi lebih baik. Maka yang seperti itu nggak apa-apa. Dalam agama memang seperti yang di Al-Baqarah 273 tadi, kita berikan kepada orang yang memiliki karakter yang baik, sikap amanah, gitu ya, menjaga diri, itu yang menjadi prioritas kita dibandingkan dengan orang yang sikapnya buruk. Oke. Ya, berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Pak Kiai, surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 110 yang tadi disampaikan. Di akhir ayat itu tampaknya ada syarat lain yang dituntut Allah agar amal soleh yang kita lakukan diterimanya. Bila bi abadati rabbihi ahad, tidak syirik. Itukah sebabnya Allah tidak memperhitungkan amal orang-orang yang tidak beriman kepadanya di akhirat kelak, Pak Ali? Ya betul, Pak. Betul. Itu hubungannya begitu.
Jadi menurut aturannya orang yang beramal tapi tidak diniatkan untuk Allah, ya, tidak diniatkan mengharap ridha Allah, ya wajar kalau nggak dapat. Oh, niatnya emang tidak mengharap kok, gitu ya. Niatnya ternyata untuk pujian manusia, hanya untuk pencitraan, untuk riya ya. Syirik dalam ibadah kan maknanya salah satunya seperti itu. Ya kemudian sama dengan hadis tadi, niatmu kan hanya untuk dapat wanita untuk kamu nikahi, ya wes kamu dapat itu kok. Kok kamu pengen berharap pahala juga. Nah, disitulah kemudian para ulama membuat perumpamaan begini. Kalau kita berharap akan ridha Allah, kehidupan akhirat, pahala di akhirat, maka otomatis dunia itu dapat. Gitu. Tapi kalau orang berharap dunia, akhiratnya nggak dapat. Saya kira begitu. Sehingga kemudian ibaratnya kalau kita nanam padi, rumput ikut. Tapi kalau nanam rumput, padinya nggak ikut. Nah, itu perumpamaan contoh. Maka kemudian betul sekali Pak Ismail, ya, bahwa orang yang beramal untuk selain Allah, maka ya di akhirat tidak mendapatkan bagian. Dan itu bagiannya disempurnakan di dunia saja. Nah, itulah juga seringkali di Al-Quran digandengkan kata amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Amal soleh bernilai di akhirat kalau dilandasi dengan amanu, yaitu keimanan. Nah, terima kasih Pak Ismail. Terima kasih Pak Ali. Berikutnya dari Ibu Irma Barnes. Assalamualaikum Pak Ali, saya izin bertanya mengenai peringatan Isra Mi'raj. Ibadah apa saja yang seorang muslim itu wajib lakukan pada hari Isra Mi'raj? Baik, terima kasih Bu Irma. Tidak ada spesialnya ya Bu ya. Dalam hal Isra Mi'raj, ya kecuali kita memperingatinya untuk mengambil hikmahnya. Tapi kalau ibadah ritual tertentu tidak ada. Ya, sehingga kemudian karena tidak ada, berarti apa? Ya kita bebas untuk mengisinya dengan ibadah apa saja, silakan. Tapi yang jelas tidak ada, misalnya apa? Ini sholat Isra Mi'raj, misalnya nggak ada. Atau ini zikir khusus untuk Isra Mi'raj, itu tidak ada. Tapi kalau mau puasa sunnah bulan Rajab, nanti dilanjut sekarang sudah bulan Sya'ban, puasa sunnah Sya'ban, itu bagus, boleh saja. Kenapa? Adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, itu Nabi mengatakan, Aisyah berkomentar begini, tidak ada hari-hari yang Nabi banyak berpuasa di luar Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Nah, itu salah satunya begitu. Maka kemudian bulan Sya'ban ini sebagai bulan menyiram ya, menyiram kebaikan sehingga nanti di Ramadan kita panen untuk mudah melakukan amal soleh. Maka kita istiqomahkan kebaikan yang kita lakukan, apa saja, monggo. Apakah sedekahnya, apakah bangun malamnya, apakah puasa sunnahnya, apa saja silakan dipilih. Jangan sampai membebani diri kita. Untuk kebanyakan mau dilaksanakan semuanya, nanti akhirnya jadi kurus, jadi nggak semangat hidup, jangan juga. Terus pokoknya kita laksanakan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Terima kasih Bu Irma. Berikutnya. Berikutnya dari Ibu Rati nih Pak Ali, hidup itu adalah pilihan. Apakah pilihan yang kita ambil menentukan takdir kita? Oh, ini filosofis banget nih pertanyaannya. Apakah pilihan menentukan takdir kita? Bisa, Pak. Betul sekali. Dan jangan lupa, kita mampu memilih itu bagian takdir kita. Saya ulangi, kita mampu memilih itu bagian takdir kita juga. Jenis takdir untuk kita. Karena kalau batu nggak bisa milih, binatang nggak bisa milih, malaikat nggak bisa milih. Ya, kita ini makhluk yang ditakdirkan mampu memilih. Maka dengan pilihan yang kita ambil, apalagi kalau pilihan itu kemudian sesuai dengan kehendak Allah, dengan petunjuknya Allah, maka itu takdir baik kita. Itu kira-kira gitu. Tapi kalau pilihan kita itu kemudian kok berbeda dengan kehendak Allah, tapi sesuai dengan nafsu kita saja, maka itu yang disebut takdir buruk. Nah, kira-kira begitu. Maka di sini, apakah pilihan bisa menentukan takdir kita? Ya, takdir itu akumulasi dari pilihan-pilihan yang terus kita perjuangkan setiap saat itu, maka ketika sudah terjadi, itu yang namanya takdir kita. Yang sudah terjadi. Kalau belum, perjuanglah terus. Jangan kemudian kira-kira takdirku gimana ya? Jangan begitu. Pokoknya kita berjuang terus, usaha terus, berdoa terus, ibadah istiqomah terus. Nanti semoga kemudian pada akhirnya kita menjalani hidup ini dengan takdir kebaikan-kebaikan. Ujungnya apa? Husnul khawatimah. Itu Mbak Rati.
Ya, berikutnya dari Bapak atau Ibu Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah seseorang yang hanya membaca Al-Quran dengan huruf Latinnya saja, apakah bacaan huruf Latin Al-Qurannya akan menemani dan meneranginya nanti di alam kubur? Berdosakah kalau kita hanya membaca Al-Quran dengan membaca huruf Latinnya saja? Baik, membaca Al-Quran dengan transliterasi tentu sebetulnya itu satu jembatan, ya, bukan tujuan utamanya. Maka tetap kita terus harus berikhtiar bagaimana supaya bisa membaca pada saatnya dengan yang sebenarnya, yaitu teks aslinya. Tapi kalau itu belum bisa kita capai, baru bisa huruf Latinnya, semoga juga tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadahnya. Tentang masalah kesalahan dan kekurangannya, tentu saja kalau kita standar lahiriahnya, ya jangankan membaca huruf Latin, Bu, membaca huruf teks Arabnya aja terkadang itu kalau dari segi standar tajwid makhrajul hurufnya itu mungkin sebagian kita belum sepenuhnya gitu ya. Tapi sekali lagi Allah tidak menilai dari bacaan kita itu tentang bagus dan sempurnanya. Allah tidak menuntut kita sempurna, tapi Allah menuntut kita usaha dengan ikhlas, usaha dengan sungguh-sungguh. Nah, lanjutkan membaca dengan terjemah dengan Latin atau transliterasinya, tapi mohon juga kemudian tetap alokasikan waktu untuk belajar dari aslinya. Nah, seandainya karena kita nggak dituntut mahir, nggak dituntut hafal, nggak dituntut ahli, nggak. Yang dituntut Allah usaha kita. Maka yang penting kita ikhtiar, penting kita usaha. Dan kalau kita kemudian di saat usaha meskipun belum selesai, belum beres, belum bagus, suatu saat kita dipanggil oleh Allah, udah itu husnul khotimah itu. Karena kita sedang dipanggil dalam keadaan sedang mempelajari Al-Qur'an. Itu ya. Terima kasih. Berikutnya dari Ibu Mila Kaslan, ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi ini, Pak Ali. Ya. Prof. Ali, apakah betul Al-Quran diturunkan selama 23 tahun? Apakah Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai Al-Quran selesai? Apa hubungannya dengan hadis-hadis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama betul, Bu. Lebih tepatnya itu 22 tahun, 2 bulan sekian, ya hampir dibulatkan 23 tahun. Jadi 13 tahun beliau terima Al-Quran ketika masih tinggal di Makkah kurang lebihnya, dan 10 tahun kurang lebihnya ketika sudah berhijrah ke Madinah. Itu adalah rentang waktu turunnya Al-Quran. Maka ada Al-Quran yang Makkiyah turun di Mekah, dan Al-Quran yang periode Madaniyah turun di setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, itu nanti ada dua kategori seperti itu. Nah, apa yang dengan hadis? Hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi yang tentu saja selain Al-Quran. Karena kalau Al-Quran dicatat, Bu, ini bedanya ya. Al-Quran itu dicatat, ditulis. Ditulis oleh sahabat. Maka Nabi punya 4 sekretaris penulis wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit, kemudian Ali bin Abi Thalib, ya, itu nama-nama sekretaris Nabi. Jadi kalau ada turun Al-Quran, Nabi langsung panggil sekretarisnya sini, tulis. Begitu. Tapi saat itu belum dibukukan, nulisnya itu baru dipelepah-lepah, terus sahabat dihafalkan gitu. Nah, di saat lain kan Nabi menjelaskan hal-hal lain. Nah, itu yang disebut hadis gitu ya. Jadi apa saja yang berasal dari Nabi, baik ucapan, ketetapan, perilaku, perbuatan, itu namanya hadis Nabi. Ya, seperti tadi yang kita pelajari ini hadis Nabi. Misalnya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Saya pernah mendengar Nabi bersabda begini. Saya pernah tahu Nabi melakukan ini, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran perbedaannya itu kemudian Nabi langsung mengatakan, letakkan ayat ini di surah ini, letakkan surah ini setelah surah ini, sehingga Al-Quran yang turun 23 tahun dibulatkan itu sampai selesainya setelah kemudian ayat terakhir turun, ayat terakhir itu Al-Baqarah 281 ya, itu Nabi terus wafat. Ya, tidak lama setelah itu Nabi kemudian wafat. Berarti sudah selesai. Karena memang
kalau keyakinan kita meyakini bahwa Al-Quran sudah sempurna. Dan kemudian sekarang sudah sempurna, yang Nabi ajarkan kepada sahabat itu sudah Al-Quran yang utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, itulah mengapa pernah kita sampaikan ya, bahwa kita mempelajari Al-Quran sekarang ini, termasuk ibu-ibu nanti kalau ikut tadarus, ya, status di Al-Qalam, itu akan dibimbing oleh teman-teman ya, para ustadz pembimbing santri, itu mereka belajar Al-Qur'annya itu bersanad. Bersanad itu artinya transmisi jaringan belajarnya sampai kepada Rasulullah SAW. Misalnya, ini anak-anak santri belajar dengan kami. Saya mengambil dulu menghafal belajar Qur'an dengan guru kami. Guru kami belajar mengambil Al-Qur'annya dengan gurunya. Terus sampai Rasulullah SAW. Itu jenjang yang namanya sanad. Demikian juga hadis. Hadis ini ya bersanad juga. Gitu ya. Itulah pentingnya kita supaya jelas Anda belajar gurunya siapa. Karena kalau nggak bersanad itu nanti masalah. Biasanya agak sulit dipertanggungjawabkan. Gitu. Terima kasih. Ini tadi Mbak Rima sudah sampaikan nih pertanyaan terakhir. Dan sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan berdoa bersama. Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang sedang sakit. Semoga Allah beri kesembuhan ya. Karena ini beritanya masih banyak yang sedang sakit. Semoga yang kita diberi kesehatan terus ya, kemudian juga diberikan sikap yang istiqomah untuk tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Silakan Mbak Rima untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 9 Maret 2022 dan akan membahas hadis selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol COVID dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Muhdi dan Rati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.